Ya baik, selamat sore teman-teman media yang sudah hadir di Sekretariat Fopera. Pada kesempatan ini kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya dengan melihat dinamika politik menjelang pemilu legislatif tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Setelah melakukan berbagai kajian dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Fopera, tentunya di sini kami melihat ada semacam ketidakseriusan dari pemerintah maupun juga dari partai-partai politik dalam melaksanakan otonomi khusus di tanah Papua. Ini dapat dilihat dari ketidakseriusan partai dalam melaksanakan atau dalam menindaklanjuti amanat otonomi khusus di tanah Papua. OCUS di tanah Papua ini sudah memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder yang ada di tanah Papua, stakeholder yang ada di Republik ini untuk mereka harus taat dan tunduk kepada otonomi khusus. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik itu harus memprioritaskan orang asli Papua. Faktanya, sampai dengan saat ini, orang asli Papua itu terancam akan kehilangan kursi legislatif pada pemilu tahun 2024. Itu disebabkan karena partai politik ini mengabaikan otonomi khusus. Jangan lagi OCUS jilid 2 ini dinyatakan gagal oleh rakyat Papua. Cukuplah 20 tahun pertama OCUS itu menjadi penolakan oleh masyarakat asli Papua. OCUS jilid kedua ini telah melindungi hak-hak konstitusional, hak-hak politik orang asli Papua. Marilah kita membangun orang asli Papua ini di dalam negara kesatuan Republik Indonesia supaya mereka lebih mencintai kemajemukan, kebinekaan di dalam negara ini. Begitu. Faktanya hari ini bahwa partai-partai bahkan juga calon-calon legislatif peserta pemilu tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya ini didominasi oleh orang non Papua. Kami orang Papua seharusnya menjadi warga kelas 1 di tanah sendiri, tetapi juga di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, negara harus berlaku adil untuk orang asli Papua. Dalam konteks pelaksanaan pemilu legislatif 2024 yang akan datang, kami akan bernasib juga seperti pemilu 2019-2024 yang dimana orang asli Papua dari 30 kursi di DPRD Kota Sorong hanya diduduki 6 orang. Di DPRD Kabupaten Sorong dari 25 kursi orang asli Papua hanya menduduki 7 kursi. 18 kursinya orang non Papua di Kabupaten Sorong. Ya, 24 kursi juga non Papua di Kota Sorong. Sama hal juga di Provinsi Papua Barat Daya yang akan datang. Kami yakin ya, orang asli Papua akan menjadi penonton di tanahnya sendiri. Provinsi ini hadir atas keinginan masyarakat yang diperjuangkan melalui pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus. Pasal 76 itu menyebutkan bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua itu harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan dampak kepada orang asli Papua dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek pembangunan, dan aspek kesehatan, sosial dan budaya. Sehingga kami juga meminta hak kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya. Kalau untuk calon presiden
bisa mengalami perubahan, ya, dari umur 35 tahun menjadi umur 40 tahun. Dan dikeluarkanlah PKPU. Konstitusi negara ini bisa cepatnya berubah. Kami di Papua Barat Daya atau kami di tanah Papua juga meminta untuk pemerintah, KPU RI dan seluruh stakeholder di pusat untuk bisa, ya, memberikan atau menerbitkan PKPU khusus untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu pilkada di tanah Papua, agar supaya hak-hak dasar, hak-hak politik orang asli Papua ini bisa terakomodir dan bisa orang Papua ini bisa menikmati atau bisa merasakan apa itu otonomi khusus yang ada di tanah Papua. Cukuplah sudah 20 tahun yang lalu orang Papua merasa bahwa OCUS itu tidak berhasil. Kita semua sama-sama bertanggung jawab untuk mengawal otonomi khusus jilid 2. Jadi sudah menjadi kewajiban orang Papua itu harus menjadi warga kelas 1 di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kami hari ini melihat bahwa pemilu legislatif yang akan datang, orang Papua terancam akan kehilangan kursi. Dan kami orang Papua sudah pasti, ya, akan tidak memperoleh kursi yang maksimal. Ya, kita lihat saja di kota Sorong, orang non Papua sudah hampir 60% lebih. Ya, begitu juga di Kabupaten Sorong. Padahal negara ini sudah memberikan otonomi khusus kepada kita. Pasal 28 itu sudah menjadi jaminan bagi orang asli Papua. Ya, sehingga kami dari Vopera meminta kepada KPU RI untuk segera mengeluarkan PKPU khusus untuk pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu pelaksanaan pilkada di tanah Papua, supaya memproteksi orang asli Papua. Kalau bisa, ya, PKPU khusus itu kemudian mengakomodir 60% anggota DPRD kabupaten dan provinsi di tanah Papua itu harus orang asli Papua. Dan juga anggota DPR RI itu juga harus mayoritas orang asli Papua. Kalau kita di tanah Papua, di Papua Barat Daya ini ada 3 kursi. Kalau bisa 2 kursi itu orang Papua. Begitu. DPD RI juga ada 4 kursi. Kalau bisa 3 kursi itu orang asli Papua dan 1 kursi non Papua. Supaya apa? Orang Papua ini merasa bahwa ada keberpihakan negara kepada mereka. Orang Papua merasakan bahwa negara ini benar-benar hadir untuk melindungi orang asli Papua. Begitu. Sudah bukan saat lagi ada orang yang mengaku bahwa dia mewakili Papua, tetapi harus orang asli Papua. Ya, ini juga menjadi perhatian untuk seluruh teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Nusantara, yang ada di seluruh Papua Barat Daya. Marilah kita memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk mereka bisa memimpin, mereka bisa mewakili daerahnya, baik itu di kursi DPR kabupaten, tingkat provinsi, maupun juga di DPR RI. Dalam waktu dekat juga, kami akan mendatangi KPU provinsi. Untuk kami minta KPU provinsi juga ikut mengawal, ya, ikut mengawal orang asli Papua, supaya orang asli Papua ini harus mendapat kesempatan di provinsi ini. Ya, banyak juga saudara-saudara kita yang mewakili wilayah kita ke pusat, tetapi juga mereka tidak menyuarakan kepentingan kita. Begitu, iya kan? Nah, saya kasih contoh saja macam kemarin, tahun 2022. Teman-teman ini warawiri ke Jakarta urus Provinsi Papua Barat Daya. Ada juga perwakilan kita yang ada di sana, tapi mereka tidak ikut, tidak terlalu aktif untuk membantu teman-teman. Hanya ada 1-2 orang saja anggota DPR RI yang ikut peduli. Yang lain pada pikir pasif semua. Nah, ini yang juga jangan sampai terjadi. Jadi marilah kita menghormati OCUS di tanah Papua. Karena OCUS ini menjadi atensi kita semua, dan OCUS ini menjadi benteng terakhir kesejahteraan orang asli Papua. Sudah tidak ada lagi pintu lain untuk orang Papua bisa menikmati kemerdekaan di Republik Indonesia ini hanya melalui otonomi khusus.